Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Zuhdan Naufali. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Jadi di sini kakak akan berusaha untuk membuat video tentang pembelajaran di kelas. Jadi mohon bantuannya ya. Oke, sebelum mulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik, sehat semua ya. Oke, jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN. Di sini ada yang suka belajar PKN nggak? Nggak ada ya? Aduh, nggak ada yang suka belajar PKN. Nah, jadi gini, nggak apa-apa kalau nggak suka diperhatiin aja. Siapa tahu nanti abis dengar penjelasan kakak jadi suka ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Hafal. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Nyebutin Pancasila. Ada yang berani nggak? Oh, udah malu-malu. Kenapa? Ayo, siapa? Siapa yang berani? Kamu berani? Kenapa? Gak apa-apa, Gayo. Ayo. Nanti kakak kasih hadiah loh. Ayo, siapa yang berani? Nanti kakak kasih hadiah. Nanti kakak kasih hadiah. Berani nggak? Maju ke depan, cuma ngomong yang sila-sila satu-satu dulu. Siapa? Ayo, kita yang berani. Ayo, Ge. Ayo kamu yuk, siapa kamu namanya? Ayo, Jaki. Kasih hadiah. Nggak ada yang mau. Oh ya, ini siapa namanya? Rahma. Gue kasih tepuk tangan, Ge. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai emas. Tiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Kakak kasih hadiah. Nih hadiahnya. Hebat banget loh, kayak gini dia masa kalian yang cowok-cowok kalah sama yang cewek. Oke, langsung aja ya. Jadi tadi kan kakak akan mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Ini judul besarnya ya. Nilai Pancasila. Ini ya. Nah, jadi gini. Jadi yang dimaksud dengan nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang ada dalam suatu hal gitu. Dan nilai Pancasila maksudnya adalah hal-hal yang penting yang terkandung di dalam setiap sila-sila dalam Pancasila. Nah, nilai ini sama seperti halnya makanan. Di sini adik-adik suka makanan apa? Ada yang suka seblak? Seblak. Nah, jadi nilai Pancasila ini sama halnya dengan seblak itu. Kenapa bisa sama? Dalam seblak itu kan ada komposisi penyusunnya, ada garam, ada cabai, ada bumbu-bumbu lain yang membuat makanan itu bisa menjadi enak kan. Seblak itu sama halnya dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini maksudnya adalah sifat-sifat yang terkandung di dalam Pancasila yang membuat Pancasila ini penting untuk kita pahami bersama. Jadi sampai sini udah ada gambarannya belum? Maksud nilai itu apa sih? Belum ya? Jadi intinya nilai itu sesuatu yang penting yang ada di dalam Pancasila. Nah, kita langsung ke nilai yang pertama atau sila yang pertama. Sila yang pertama itu kan bunyinya tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah yang pertama, kita itu harus saling menghormati
kebebasan beragama, perbedaan beragama yang ada di sini. Mohon maaf semuanya apakah Muslim, Islam? Islam semua ya. Nah jadi apabila misalnya kita mempunyai teman yang berbeda agama dengan kita tuh nggak boleh kayak menghina misalnya, weh agama kamu ini nyembah apa sih? Masa nyembah patung? Kayak gitu nggak boleh ya. Kayak misalnya yang bukan Islam juga misalnya, ah kamu orang Islam Tuhan kok nggak kelihatan tapi disembah, karena nggak boleh. Itu namanya bukan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah membina kerukunan hidup. Nah, kita itu diajarkan di sila yang pertama itu untuk saling hidup rukun, walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan yang ada, kayak misalnya ada yang memiliki agama Kristen, ada yang memiliki agama Hindu, bahkan Buddha. Jadi kita itu nggak boleh saling mencaci maki. Kemudian membina kerjasama. Ada yang tahu nggak kerjasama itu apa? Belum ada yang tahu ya? Kerjasama itu kita itu bareng-bareng melakukan suatu pekerjaan. Misal kita mau ngangkat meja ini nih, meja ini kalau misalnya angkat sendiri kira-kira kuat nggak? Enggak kan? Jadi harus kerjasama. Tadi yang membantu di sana biar mejanya angkat, nah gitu, seperti itu. Kemudian langsung ke nilai sila yang kedua. Tadi sila yang kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul banget. Nah, di sini ada nilainya. Yang pertama, memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya atau memanusiakan manusia. Maksudnya itu kita misalnya hidup berdampingan nih kan, teman-teman kan pasti beda-beda ya. Ada yang sukunya Jawa, ada yang sukunya Jawa nggak? Siapa yang orang Jawa? Nah, 1, 2, 3. Ada yang bukan orang Jawa, ada nggak? Ada orang apa? Sunda. Orang Sunda. Ada lagi yang selain itu Jawa sama Sunda? Nggak ada ya. Nah, maksudnya tadi itu memanusiakan manusia itu maksudnya semisal nih adik-adik itu apa ya? Adik-adik itu udah dewasa nanti, kemudian hidup di masyarakat, ada yang jadi kepala sekolah, ada nggak yang pengen cita-citanya jadi pejabat? Ada yang pengen jadi polisi? Yang cowok nggak ada. Ada. Siapa namanya? Faiz ya? Faik, Faik kan jadi polisi. Nah nanti misalnya Faik udah jadi polisi, itu harus bisa memanusiakan manusia. Maksudnya itu, misal nih ada Faik ini nilang, ada orang pelanggaran di jalan, misalnya nggak pakai helm, kemudian ada Faik suruh apa namanya, orang itu suruh jalan jongkok sambil ngesot-ngesot, itu kan namanya tidak memanusiakan manusia. Itu malah jadinya seperti apa kalau kayak gitu? Kayak hewan bukan, kalau misalnya suruh jongkok jalan gitu. Nah itu bukan yang namanya memanusiakan manusia. Kemudian yang selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang. Ada yang tahu nggak semena-mena itu maksudnya apa? Siapa yang berani jawab? Nggak ada yang mau berani jawab nih. Nah maksudnya semena-mena itu kita tuh bertindak seenaknya sama orang. Misal adik siapa namanya? Afif. Ini adik ini siapa namanya? Fikron. Misal ada Faik ini apa namanya, nggak sengaja nyenggol adik Fikron sampai jatuh, terus baju basah, terus adik Fikron tiba-tiba langsung mukul, woi ngapain lo? Nah itu namanya tindakan yang semena-mena. Jadi kita itu nggak boleh bertindak semena-mena. Jadi kita itu harus ada aturannya. Nah itu nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga atau yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada nilai yang pertama itu ada nilai bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Di sini ada yang ini nggak sih, ada yang nggak suka nggak sama Indonesia. Kayak misalnya, aku kok tinggal di Indonesia sih, aku pengen tinggal di Amerika gitu. Ada nggak yang pengen kayak gitu? Atau ada yang ngapa sih mama aku di orang Indonesia, padahal aku kayaknya orang Jepang. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya, berarti semuanya cinta Indonesia kan? Nah iya. Nah dalam sila yang ketiga ini kita tuh harus cinta sama Indonesia, baik itu budaya, suku, ataupun produk-produk makanan. Kalian ada yang suka bakso nggak? Mie ayam, seblak, wah banyak banget. Nah itu semua adalah produk-produk makanan yang berasal dari Indonesia. Nggak ada itu apa namanya makanan itu tuh ada di Arab misal.
Adapun juga di Arab tetap yang buat orang Indonesia yang kerjanya di Arab. Kalau di Arab asli sana nggak ada yang namanya bakso, nggak ada gado-gado, nggak ada seblak, tuh nggak ada. Nah itu jadi kita harus bangga dan cinta terhadap tanah air. Kemudian ada menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah ini juga tadi itu sama halnya dengan perbedaan ya. Kalau misalnya tadi ada yang bilang sukunya Sunda, ada yang bilang sukunya Jawa, mungkin ada yang Lampung. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya kayak rasis. Tahu nggak yang namanya rasis itu apa? Rasis itu kayak menjelek-jelekan ras. Misalnya kamu orang Jawa, aku malas lah temenan sama orang Jawa. Kamu orang Sunda, malas aku teh temenan sama kamu. Gitu, itu nggak boleh ya kayak gitu. Jadi kita tuh harus tetap bersama-sama bersatu, hidup bersama, hidup rukun di negara Indonesia. Karena di Indonesia tuh sukunya tuh ada banyak banget. Ada yang bisa nggak nyebutin 10 suku yang ada di Indonesia yang berani maju ke depan nanti dapat hadiah? Ayo siapa yang berani? Adik Rahma mau maju lagi juga nggak apa-apa. Ayo siapa? 10 suku aja. Tadi kan udah ada Jawa, Sunda, tuh udah ada 2 tuh. 8 lagi ya. Siapa yang berani maju? Ayo. Ada yang coba di maju dari tadi. Ayo siapa? Ada yang berani? Berani nggak? Ada yang berani? Ya udah deh, kalau misalnya 10 kebanyakan 5 aja. Ya betul, kurang 3 lagi loh. Coba masa kalah sama cewek. Harus berani, gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Kalau salah nanti kakak kasih tahu yang benar. Kakak, ayo siapa berani? Ayo kakak tangan deh. Adik-adik, perlu kalian tahu ya, maju di depan ini hebat loh. Udah berani. Dia berani, maksudnya maju ke depan, yang tadinya malu-malu jadi berani. Oke, ayo silakan aja. Siapa namanya? Sabila. Nabila, oke Nabila. Ayo sebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Lampung, suku Bali, satu lagi? Ayo. Suku Ayo apa bebas? Yang di Indonesia Timur tuh yang. Papua. Oke, kasih tepuk tangan. Adik Nabila. Nah, jadi di Indonesia itu banyak sekali yang namanya suku bangsa. Ada ratusan kalau kalian pengen tahu. Jadi nggak cuma ada 10, tapi ada ratusan. Banyak banget, ada suku Bali, suku Asmat, suku Dayak, suku Bugis. Ada yang tahu suku Bugis? Suku Bugis, suku Palembang, Wong Kito. Ada yang Wong Kito di sini? Nggak ada ya? Semendo, ada yang tahu? Nah, jadi walaupun banyak perbedaan itu, kita harus tetap membina persatuan sesuai dengan sila yang ketiga. Kemudian ada sila yang keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat biasanya dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang terkandung di dalam ini mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Misal nih adik-adik, nanti kedepannya ada yang menjadi presiden, amin. Siapa tahu kan adik Nabila nanti bisa jadi presiden, wakilnya Bapak Faik, Bapak Faik, kan? Iya, kita kan nggak tahu masa depan kita kan, betul nggak? Betul. Nah, jadi misalnya nanti Kak Nabila jadi presiden, Kakak ini. Nah, nanti dalam menentukan kebijakan atau mengatur itu tuh kita tuh harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Maksudnya musyawarah itu kita tuh harus berdiskusi bareng-bareng mencari solusi ataupun cara terbaik untuk menentukan sesuatu. Kemudian ada yang dinamakan ikut serta dalam pemilihan umum. Di sini udah ada yang bisa ikut pemilu belum? Belum ya, karena belum 17 tahun. Jadi harus 17 tahun dulu nanti bisa nyoblos. Tahu nggak yang pernah lihat orang tuanya nyoblos? Nyoblos. Pernah kan? Pernah ya, 1, 2, 3 tuh Pak. Nah itu termasuk salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila yang keempat. Kemudian sila yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir, nilai yang terkandung pada sila kelima.
ada yang namanya menjunjung tinggi semangat gotong royong. Di sini ini namanya kampung apa ya? Desa apa? Sukowati ya. Di sini pernah nggak sih kalian itu lihat ada yang namanya gotong royong? Pernah. Gotong royongnya itu untuk apa? Untuk membersihkan jalan atau untuk bangun jembatan atau untuk apa? Bersihkan jalan ya. Nah itu gotong royong itu salah satu nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sila yang kelima. Jadi kalau misalnya kalian ikut gotong royong, ikut membantu membersihkan bareng-bareng sama tetangga-tetangga yang lain, berarti adik-adik ini udah ikut serta dalam namanya melestarikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ada yang tahu nggak perilaku yang merugikan itu apa? Contohnya, siapa yang berani? Dapat hadiah lagi nih. Perilaku yang merugikan orang lain. Ayo, siapa yang berani? Sebutkan 3 contoh. 3 aja. Baik. Ayo siapa? Ayo ada yang menunjuk siapa namanya? Mau nggak? Kenapa? Oke, jadi kalau misalnya nggak ada yang mau, jadi kakak kasih tahu ya. Salah satu, tadi kan kakak cerita 3 nih. Adik tahu perilaku mencuri nggak? Mencuri itu merugikan orang lain nggak? Semisal tadi, adik sebenarnya tadi Afik. Kemudian ini ada Fitron. Misalnya ada Afik ini punya duit 10.000. 10.000 terus disimpan di dalam tas. Kemudian ini contoh aja ya, Adek Fitran jangan marah ya. Yaudahlah, kakak aja lah, kakak Judan misal. Kakak Judan tahu nih si Adek Afif ini punya duit. Kemudian pas Adek Afifnya masih main, kakak Judan ambil nih duitnya. Itu namanya mencuri ya. Merugikan Adek Afif enggak? Nah, sama halnya dengan korupsi. Korupsi itu juga sama. Ada korupsi enggak? Korupsi dana 8 triliun. Bayangin, 8 triliun itu seberapa banyak? Kalau untuk bangun jalan di desa ini, bisa mulus banget sampai mana-mana itu. Nah kemudian yang selanjutnya ada yang namanya vandalisme. Ada yang tahu vandalisme? Nggak ada yang tahu ya? Nah vandalisme itu suatu tindakan mencoret-coret fasilitas umum. Ada tahu rumah sakit? Tahu kan? Misal di rumah sakit itu kan catnya kan polos kan. Kemudian nih Kak Judan ini orangnya yang nakal gitu. Kemudian Kak Judan beli pilok nggak? Cat itu loh, kakak cat. Gambarin apa gitu? Gambarin yang entah itu gambar yang jorok atau kata-kata kayak misalnya kasar apalah atau apa presiden apa gitu, kata-kata hewan itu yang namanya vandalisme. Jadi vandalisme itu mencoret-coret fasilitas umum. Kayak sekolah nih, ini termasuk juga nih mencoret-coret meja ini kan tadinya kan mulus kan meja ini. Ayo siapa yang suka nyoret-nyoret? Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya nggak usah saling menunjuk. Yang penting adik-adik sadar diri siapa yang saja yang pernah mencoret-coret itu mulai hari ini harus dirubah perilaku ini ya. Oke. Jadi, nah kita ini udah selesai nih pembelajarannya. Jadi kesimpulannya pembelajaran kali ini adalah pada dasarnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini harus kita perhatikan. Adik-adik harus perhatikan, tidak cuma kakak udah gede kan pasti harus memperhatikan nilai-nilai itu. Adik-adik yang masih kecil juga harus memperhatikan supaya apa? Supaya nanti kedepannya adik-adik pas sudah dewasa, adik-adik ini udah paham sama yang dinamakan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga adik-adik ini dalam berperilaku, dalam hidup itu bisa sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Oke, kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke, dengarkan semuanya ya. Siapa yang berani menyebutkan ulang apa aja sih contoh nilai-nilai Pancasila, maju ke depan hadiahnya lebih gede daripada ini. Siapa yang berani? Ayo. Kayak sebutkan aja misal tadi contoh nilai-nilai sila yang pertama, yaitu toleransi, saling menghargai, kemudian tidak mencaci maki agama lain. Ya siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai yang berani? Kakak kasih tahu deh hadiahnya deh, biar kalian semangat. Hadiahnya nih.
5.000 nih, yuk. Siapa yang berani? Yang berani yuk. Sebutkan aja tadi nilai-nilai Pancasilanya. Tadi juga disebutin tuh sama adik yang itu. Satu contoh. Masa nggak ada yang berani? 5.000 loh, lumayan nih buat jajan. Jajan nih. Ini siapa yang berani? Ada yang berani? Kenapa? Ayo, siapa yang berani ya? Kalau nggak ada yang berani masuk kantong loh ini. Kan sayang, udah kakak keluarin buat adik-adik loh. Masa nggak ada yang berani? Ayo siapa yang berani angkat tangan maju ke depan? Ya Rahmat. Bapak nggak salah nggak akan kakak hukum kok. Kakak kasih tahu lagi kalau salah. Ayo siapa? Sampingnya berani? 5.000. Goceng, lumayan buat beli somai cilok apa-apa bisa. Hah? Takut salah? Nggak usah takut salah. Salah itu wajar, namanya kita belajar. Kakak juga belajar nih, belajar jadi guru. Udah pantas gitu jadi. Waduh, terbang nih kakaknya. Siapa ya? Siapa namanya? Siapa? Maula ya maju dong. Kasih tepuk tangan dong. Maju ke depan ini butuh mental loh, butuh keberanian. Yang cocok, cengeng. Kasih cengeng dulu, yang cocok. Kadang ya, adik Maula tolong sebutkan nilai-nilai yang tadi udah kakak jelasin yang ada di Pancasila. Boleh langsung ke semuanya, misal sila pertama contohnya 1 nggak apa-apa. Menghargai atau yuk apa yang adik Maula terima dari penjelasan kakak tadi. Ya, betul sekali. Sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa menghormati antar teman atau perbedaan yang ada. Ya, terus? Nggak perlu semuanya deh, yang adek pahami aja. 3 lagi, ya 2 lagi. Wow. Hidup rukun, betul banget. Apalagi? Yang tadi kakak jelasin yang bareng-bareng kerja. Apa? Menyayangi saudara, betul. Ya, satu terakhir banget. Ayo. Gotong royong. Gotong royong. Kerja sama orang. Ini hadiahnya ya. Woi, sama-sama tuh. Contoh dong, Maula itu tadinya itu takut salah tuh. Takut salah kata dia, tapi dia akhirnya memaksakan dirinya untuk berani maju ke depan dan akhirnya mendapatkan hadiah. Oke, demikianlah pembelajaran dari kakak hari ini. Kakak mohon maaf apabila kakak dalam penyampaiannya atau dalam bertutur kata menyinggung perasaan adik-adik semua. Kakak mohon maaf ya. Oke, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Oke, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua dong.